Pemirsa, jangan lupa subscribe channel official UTV, like, dan nyalakan tombol notifikasi. Presiden Joko Widodo meresmikan Bandara Ngeloram, Blora, Jawa Tengah. Kementerian Perhubungan meminta Dinas Perhubungan di daerah membatasi operasional armada untuk keperluan wisata di masa libur Natal dan Tahun Baru, upaya mengantisipasi terjadinya penularan COVID-19. Komando Resor Militer 033 Wira Pratama tengah mempersiapkan 2 lokasi karantina mandiri pekerja migran Indonesia di Kota Batam, Kepulauan Riau. Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program U-News. Program ini memberikan informasi bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya, Fahrian Bahri, dan inilah U-News lengkapnya. Presiden Joko Widodo meresmikan Bandara Ngeloram, Blora, Jawa Tengah. Bandara ini diharapkan akan membangkitkan perekonomian dan investasi. Jokowi mengatakan bersyukur bisa melihat bandara tersebut telah selesai dan siap untuk dimanfaatkan masyarakat. Presiden juga mengaku menyukai rancangan terminal bandara yang membawa nuansa seolah berada di hutan jati tersebut, mengingat Blora sangat terkenal dengan hutan jatinya. Diharapkan bandara tersebut akan membangkitkan perekonomian dan investasi di kawasan Gelora, Bojonegoro, Tuban, Ngawi, Purwodadi, dan Rembang. Bahkan apabila penerbangan selalu penuh, maka landasan pacu yang saat ini dibangun sepanjang 1.500 meter akan diperpanjang menjadi 2.000 meter. Distribusi barang dari daerah ke daerah, dari provinsi ke provinsi juga akan semakin meningkat dan semakin baik. Mobilitas orang antar provinsi, antar pulau, antar kota, antar kabupaten, semuanya akan bisa kita tingkatkan lebih baik. Bandara Ngeloram dibangun dengan landasan pacu sepanjang 1.500 meter dengan kapasitas terminal 210.000 penumpang per tahun. Saat ini bandara tersebut baru bisa digunakan untuk pesawat ATR dan baru penerbangan dari maskapai Citylink yang terbang dari dan ke bandara tersebut. Dari Blora, Jawa Tengah, kantor berita antara UTV mengabarkan. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta Kepala Dinas Perhubungan di daerah membatasi operasional armada untuk keperluan wisata di masa libur Natal dan Tahun Baru. Hal ini dilakukan guna mengurangi mobilitas masyarakat sebagai antisipasi terjadinya penularan COVID-19. Pembatasan operasional armada pariwisata disampaikan Menhub usai rapat koordinasi pengendalian transportasi saat libur Natal dan Tahun Baru di Gedung Gradika Bakti Praja Kota Semarang pada 15 Desember. Kementerian Perhubungan akan memantau secara ketat mobilitas pelaku perjalanan khususnya para wisatawan, baik yang secara mandiri dengan kendaraan pribadi maupun dengan rombongan bis selama libur Natal dan Tahun Baru. Menhub meminta para pelaku perjalanan khususnya wisatawan untuk menerapkan protokol kesehatan secara ketat, seperti telah menjalani vaksinasi dosis kedua dan wajib menjalani tes antigen. Menurut Menhub, langkah ini dilakukan guna mengurangi mobilitas masyarakat sebagai antisipasi terjadinya penularan COVID-19. Kemudian seseorang harus 2 kali vaksin dan harus melakukan antigen. Saya juga ingin menyampaikan bahwa bagi yang ingin pariwisata, pilihlah bis yang sudah diadakan. Selain itu saya meminta kepada Disput dari provinsi maupun kabupaten membatasi jumlah yang beroperasi dalam wisata dan juga ditambah dengan melakukan tracking secara detail. Tadi disampaikan oleh Pak Menteri. Berdasarkan survei dari Kementerian Perhubungan, akan ada 4 juta lebih warga yang akan masuk ke Jawa Tengah selama masa Natal dan Tahun Baru, baik untuk tujuan wisata maupun pulang ke kampung halaman. Oleh karena itu, Menhub meminta semua instansi terlibat dalam kelancaran lalu lintas, bekerja ekstra dalam rangka sosialisasi, dan melakukan persiapan agar bisa dikelola dengan baik.
Dari Semarang, Jawa Tengah, kantor berita antara UTV mengabarkan. Komandan Resor Militer 033 Wira Pratama, Brigjen TNI Jimmy Ramos Manalu, meninjau lokasi karantina mandiri pekerja migran Indonesia (PMI) di Kota Batam, Kepulauan Riau. Dalam peninjauan lokasi karantina mandiri PMI tersebut, Danrem 033 Wira Pratama, Brigjen TNI Jimmy Ramos Manalu didampingi Komandan Kodim 0316 Batam, Letnan Kolonel Kavaleri Sigit Dharma Wiryawan. Jimmy meninjau dua lokasi karantina mandiri yakni Asia Link Hotel dan Aston Inn Hotel Kota Batam. Jimmy mengucapkan terima kasih kepada petugas pengamanan baik dari TNI, Polri, pemerintah yang telah berupaya untuk membantu menangani pekerja migran Indonesia, serta pengamanan yang ketat terhadap PMI yang datang maupun yang sedang karantina di Indonesia. Jimmy meminta petugas pengamanan untuk bekerja sama dengan baik kepada manajemen hotel dalam penanganan PMI. Petugas karantina diminta untuk waspada dalam bertugas, memberikan sosialisasi serta pengawasan ketat kepada para PMI, bahwasannya ini semua bentuk upaya dalam pencegahan penyebaran virus COVID-19 agar tidak meluas. Jimmy juga meminta para PMI menjalankan karantina dengan baik, tidak bepergian kemana-mana sebelum mereka dinyatakan negatif pada tahap tes PCR kedua mendatang. Dari Batam, Kepulauan Riau, tim UTV mengabarkan. Kantor Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas Tanjung Pinang, Kepulauan Riau tengah mempersiapkan operasi siaga SAR khusus Natal dan Tahun Baru 2022. Siaga SAR khusus ini dilaksanakan selama 19 hari, dimulai pada hari ini 17 Desember sampai dengan 4 Januari 2022. Kepala Kantor Basarnas Tanjung Pinang Slamet Riyadi mengatakan, siaga SAR khusus agar terwujudnya pelayanan SAR yang cepat, tepat, aman, dan handal atau Quick Response SAR. Kesiapsiagaan itu juga upaya mengantisipasi potensi kecelakaan dan bencana alam saat libur Natal dan Tahun Baru. Basarnas Tanjung Pinang menerjunkan 107 personil dan peralatan, termasuk di Pos SAR Batam, Pos SAR Tanjung Balai Karimun, serta unit siaga SAR Lingga. Kami melaksanakan kegiatan Nataru sesuai dengan agenda. Memang ini kegiatan yang rutin yang selalu kita laksanakan. Kami mempersiapkan dari sisi personil dan peralatan serta alut yang kami siapkan pada saat pelaksanaan kegiatan Nataru. Adapun titik-titik yang kami tentukan, yang kami sudah koordinasikan dari pihak instansi terkait, yaitu di area pintu masuk, di pelabuhan, bandara, serta daerah-daerah wisata. Itu yang kami perlu antisipasi pada saat kegiatan Nataru ini. Basarnas tetap fokus pada penanganan kecelakaan sesuai dengan tupoksi kerjanya. Riyadi meminta kepada personilnya untuk tidak lengah dalam bertugas. Pasalnya masih banyak potensi terjadi kecelakaan dan bencana yang memerlukan perhatian. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Hoirudin, UTV mengabarkan. Saudara, seperti sudah menjadi tradisi, setiap akhir tahun jelang Natal dan Tahun Baru, kebutuhan pokok selalu mengalami kenaikan harga. Salah satunya harga minyak goreng yang juga mengalami kenaikan. Berdasarkan pantauan tim UTV di Pasar Mede yang terletak di Cilandak Barat, Jakarta Selatan, jelang perayaan Natal dan Tahun Baru, harga kebutuhan pokok di pasar tersebut alami kenaikan. Salah satunya harga minyak sayur yang juga mengalami kenaikan selama 1 bulan terakhir. Untuk harga minyak sayur alami kenaikan sebesar Rp7.000 yang sebelumnya Rp12.000 per liter, kini mencapai Rp18.000 per liternya. Beberapa pedagang di Pasar Mede mengatakan daya beli masyarakat saat ini menurun dan mengeluhkan kenaikan harga tersebut. Seliternya sekarang 18,5. 18,5? Iya. Itu yang minyak goreng kemasan ya Bu ya? Iya, kemasan. Untuk ini berarti ada kenaikan atau gimana Bu? Naik banyak Pak. Sebelumnya berapa Bu harganya Bu? Kemarin sih kurang lebih 12,5 ya sebelum naik. Oh 12,5 ya? Ini udah berapa hari Bu ada kenaikan ini Bu? Udah berapa bulan ya?
Sebulan lebih ya Pak ya. Oh, udah sebulan ya Bu ya. Ini berarti mau menjelang Natal juga ada kemungkinan makin naik lagi nggak Bu? Kayaknya ada. Kayaknya ada ya Bu ya. Kalau pembeli sendiri Bu, masih banyak nggak Bu yang beli Bu minyak goreng ini Bu? Kayaknya memang pasaran lagi apa lesu ya Mas ya. Kalau untuk pembelinya sendiri Bu, masih banyak nggak Bu yang nyari minyak dengan harga mahal? Cuman yang ngeluh. Oh, banyak yang ngeluh. Maunya karena harganya Tinggi. Bu, selain minyak apa lagi Bu? Telur harganya sekarang berapa Bu? 26 per kilo. Sebelumnya? Sebelumnya 21. Ujang, salah satu pedagang gorengan juga mengeluhkan atas lonjakan harga minyak goreng karena meresahkan dirinya sebagai pedagang kecil. Gimana Pak? Wah, harganya sangat meresahkan sekali bagi pedagang kecil seperti saya karena harganya begitu melonjak lah dengan kenaikan sekarang. Emang sebelumnya harganya berapa Pak? Dulu sekitar harga 30, sekarang nyampe 39 lah. Itu per berapa liter? Per 2 literan. Per 2 literan? Iya. Kalau untuk minyaknya sendiri susah nggak Bang dicari Bang? Wah, kita mesti ini ya nyari muter-muter dulu, kita nyari yang agak-agak miring dikit, 1.000-2.000 lumayan lah buat makan. Oh, berarti tetap barang ada tapi harus cari yang lebih murah lagi Bang? Iya gitu, ada yang 1 dus 220, macam-macam lah kalau harga. Dari Jakarta, Denny Hardimansyah, UTV mengabarkan. Pemerintah meluncurkan program vaksinasi anak usia 6-11 tahun. Vaksinasi anak ditargetkan dimulai Desember 2021 hingga Januari 2022. Agar vaksinasi anak ini berjalan dengan sukses, dibutuhkan peran aktif orang tua. Pemerintah meluncurkan program vaksinasi anak 6-11 tahun serentak di seluruh Indonesia. Di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, sekitar 218 anak sudah divaksinasi. Wakil Wali Kota Tanjung Pinang, Endang Abdullah menyebutkan, sebanyak sekitar 24.830 anak usia 6-11 tahun akan divaksinasi. Target kita 2.500 kurang lebih dari 6 titik yang sedang kita laksanakan untuk vaksinasi. Jadi, dan ini mohon dukungan semua pihak karena kegiatan vaksinasi ini sangat dibutuhkan dalam rangka untuk membangun herd immunity kita di Kota Tanjung Pinang. Karena kita tahu ya Bapak Kapolres bahwa saat ini Indonesia sudah kemasukan Omikron. Dengan vaksinasi itulah salah satu upaya pencegahan kita dalam rangka untuk menangkal masuknya virus 19 ini, khususnya adalah varian-varian baru ini. Sebelum diluncurkan, kegiatan vaksinasi anak ini sudah lebih dulu dilaksanakan pihak Polres Tanjung Pinang, Klinik Kartika, dan puskesmas lainnya. Vaksinasi ini saya mendorong orang tua karena ini kan umur 6 sampai 11 ya. Tentunya kesadaran dari orang tua mengajak anak-anaknya. Herd immunity kita sudah terbukti bahwa Kota Tanjung Pinang saat ini sudah aman dari COVID, tetapi tentunya harus didukung oleh kesadaran warganya untuk membawa anak-anak vaksinasi, itu yang pertama. Terus kemudian bagi orang tua yang membawa anak vaksinasi, tolong ya tetap diawasi anak-anaknya. Program vaksinasi anak ini disambut baik para orang tua demi menjaga kesehatan anak. Bagus, jadi aman kan, sudah divaksin, bisa sekolahnya bisa tatap muka. Sudah kelamaan mereka libur. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Andri Dwi Sasmito, UTV mengabarkan. Pemerintah Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau juga menggelar vaksinasi anak usia 6-11 tahun. Vaksinasi usia 6-11 tahun ditargetkan rampung hingga 31 Januari 2022. Vaksinasi yang digelar pada hari Jumat 17 Desember 2021 dilakukan di 5 sekolah dasar di Kecamatan Bunguran Timur dengan target 1.338 anak sekolah dasar. Terlihat sejumlah siswa antusias mengikuti vaksinasi tersebut. Menurut data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Natuna, jumlah anak usia 6-11 tahun di Kabupaten Natuna sebanyak 7.749 jiwa yang tersebar di 83 sekolah dasar. Bupati Natuna Wan Siswandi menyampaikan, pemerintah Kabupaten Natuna menargetkan hingga akhir Januari 2022, seluruh anak usia 6-11 tahun di Natuna sudah tervaksinasi. Hampir sebulan lebih ini, Natuna sudah
tidak ada lagi kasus, dan kita sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan sebagai zona hijau, dan itu harus kita pertahankan, dan kita harap juga nanti dengan ditambahnya vaksinasi ini kepada anak yang umur 6 tahun sampai 11 tahun tentunya akan lebih menguat kesehatan kita di tengah masyarakat, mulai dari keluarga, sekolah, dan lingkungan. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna, Hikmat Aliansyah mengatakan, vaksinasi anak usia 6-11 tahun dilakukan dengan intramuskular atau injeksi ke dalam otot tubuh di bagian lengan atas dengan dosis 0,5 mili. Vaksinasi akan diberikan 2 kali dengan interval atau masa tunggu paling cepat 28 hari. Sementara itu, jenis vaksin yang diberikan adalah vaksin Sinovac. Dari Natuna, Kepulauan Riau, Muhammad Nurman, UTV mengabarkan. Angka pengangguran di Indonesia pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 0,19% dibandingkan dengan tahun 2020, yaitu sebanyak 91 juta jiwa. Angka pengangguran di Indonesia pada tahun 2021 menurun sebesar 6,19% dari tahun 2020, yaitu 91 juta jiwa. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan sebanyak 2,1 lapangan pekerjaan telah terbuka bagi masyarakat Indonesia. Hal itu disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Indonesia Economic Prospect 2021 yang diselenggarakan secara virtual pada Kamis 16 Desember. Di tahun 2022, pemerintah akan mengalokasikan anggaran 5,2% untuk pertumbuhan ekonomi dan 4 prioritas alokasi anggaran lainnya, yaitu sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan, dan belanja sosial. We are going to also continue the reform on the fiscal side to be able to have a better, effective, and accountable spending. That's why we are now applying zero-based budgeting. We also urging and also asking ministries to be able to have a more efficient, well-targeted, and focus aligned well with the national priority. Sri Mulyani menambahkan, guna mendukung pengendalian perubahan iklim dunia, Indonesia turut berpartisipasi dengan memberlakukan pajak karbon. Hal tersebut juga terdapat dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Hal ini juga sejalan dengan target pemerintah dalam menurunkan gas rumah kaca sebesar 29% per tahunnya. Dari Jakarta, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Pelabuhan Xinhuangdao, China mulai menggunakan perangkat pengumpul sampah laut dengan pompa hisap otomatis. Perangkat ini mampu membantu meningkatkan efisiensi pembersihan sampah laut dibandingkan secara manual. Tim peneliti di Pelabuhan Xinhuangdao dari Provinsi Hubei, Cina Utara telah mengembangkan sebuah perangkat pengumpul sampah dengan pompa hisap otomatis. Alat ini dapat mengumpulkan dan membersihkan sampah di laut secara otomatis. Tempat sampah laut otomatis ini terdiri dari semacam ember luar, ember dalam, dan ember hisap. 用304材质一个不锈钢材质，所以说它能够适应咱海洋这种耐腐蚀的环境。 Pelabuhan Xinhuangdao mulai menggunakan 4 tempat sampah laut otomatis ini. Adapun kelebihan perangkat ini dinilai dapat membantu meningkatkan efisiensi pembersihan hingga 80% jika dibandingkan dengan pembersihan secara manual. Dari Xinhuangdao, China, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Ada yang menarik dari pembukaan turnamen tenis lapangan dan bulu tangkis Piala Kejaksaan Tinggi Kepri yang resmi dibuka pada Kamis 16 Desember. Kepala Kejaksaan Tinggi Kepri Hari Setiono menjanjikan kepada warga yang menemukan balon pembukaan turnamen tersebut mendapatkan hadiah. Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau resmi menggelar turnamen tenis lapangan dan bulu tangkis Piala Kejati Cup 2 sempena Hari Anti Korupsi Sedunia di kantor Kejati Kepri pada Kamis 16 Desember 2021. Pembukaan turnamen olahraga tersebut dimulai dengan parade para kontingen peserta lomba dan dilanjutkan pemotongan balon sebagai tanda pembukaan. Kepala Kejaksaan Tinggi Kepri Hari Setiono mengatakan,
Kepada warga yang menemukan balon tersebut akan mendapatkan hadiah dari Kejaksaan Tinggi Kepri. Justru terserah warga menemukan dimanapun, nanti hari Minggu bawa ke sini ditukar dengan hadiah. Berupa apa? Isinya apa Pak? Berupa uang 500.000 dan tentu nanti ada hadiah hiburan lah. Kan nanti kalau yang menemukan dari pulau atau apa itu kan biaya perjalanannya juga cukup. Terus nanti bisa ditukar di sini ya Pak ya? Ya sebagai wujud bahwa kami peduli terhadap Kepri. Yeah. Pada turnamen Kejati Cup 2 ini terdapat puluhan peserta berasal dari berbagai wilayah di Kepri siap memperebutkan hadiah dengan total 50 juta rupiah. Jadi hari ini Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau mengadakan turnamen. Yang pertama adalah tenis lapangan, yang kedua adalah bulu tangkis. Turnamen ini kami kaitkan dengan peringatan Hari Anti Korupsi tanggal 9 Desember yang lalu. Kami menganggap bahwa olahraga bagian daripada sportivitas, harus jujur, kalah ya kalah. Kalau wasit bilang itu melanggar ya melanggar. Nah, ini merupakan fondasi memberikan pembekalan kepada kita semua bahwa dengan berolahraga, saya yakin fondasi jujur sportif merupakan pilar untuk tidak korupsi. Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau berharap para peserta dapat bersaing dengan sportif dan mampu mengeluarkan performa terbaiknya. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Hoirudin, UTV mengabarkan. Ombudsman Republik Indonesia menyatakan pelayanan publik di Indonesia pada tahun 2021 meningkat dibandingkan tahun 2020 lalu. Peningkatan kualitas pelayanan publik itu diklaim dari hasil laporan dan evaluasi kepada instansi terkait. Anggota Ombudsman Republik Indonesia James Lee Huta Barat mengatakan, selama tahun 2021, peningkatan pelayanan publik di Indonesia meningkat. James Lee mengatakan, peningkatan pelayanan publik itu karena dilakukan pengawasan dan koreksi pelayanan publik oleh Ombudsman di setiap provinsi. Menurutnya, secara umum kabupaten kota instansi mengalami peningkatan karena Ombudsman memberikan masukan untuk perbaikan pelayanan publik. Selama 2021, tingkat pelayanan publik yang kita kemarin akan disampaikan sebenarnya dengan tanggal 29 gitu kan, tapi saya tidak akan memberikan karena nanti akan disampaikan, tapi secara umum ya, dari kabupaten kota instansi yang itu mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun-tahun sebelumnya, karena sistemnya adalah tadi kita memberikan masukan-masukan kepada mereka agar perbaikan itu, jadi tujuan akhirnya adalah perbaikan pelayanan publik kepada masyarakat. Sementara itu, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kepri, Lagat Paroha Patar Siadari mengatakan, selama tahun 2021, laporan terkait layanan publik meningkat hingga mencapai 428 laporan di Kepri. Dibandingkan dengan tahun kemarin, kita menerima laporan meningkat. Tadi saya sudah paparkan, target kita sebenarnya tidak sampai 400, tapi kita mendapatkan 428 laporan. Dan kita telah menyelesaikan laporan itu, sampai hari sebenarnya sudah melebihi dari target. Tapi kita tidak akan berhenti, masih ada waktu kita mengakhir tahun ini, barangkali 15-20 laporan akan kita tutup. Nah, substansi paling banyak itu tahun ini adalah persoalan keagrarian atau pertanahan, khususnya di Batam, Bintan, Tanjung Pinang, dan Karimun. 4 kota kabupaten ini yang paling banyak persoalan pertanahan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alamuddin, UTV mengabarkan. Terima kasih telah menyaksikan informasi yang kami sajikan. Tetap saksikan Yunus selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.